Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman, kisah mualaf kali ini tentang seorang mualaf dari Amerika, Sal Lafalo. Sal Lafalo didaulat sebagai salah seorang paling muda yang pernah mengunjungi seluruh negara di dunia. Welcome to Belgrade. I have arrived in the Galapagos. Equatorial Guinea is one of the world's least known and most confused countries. I am here in Kyrgyzstan. I am loving so much being in these mountains in Georgia. Lafalo lahir di sebuah kota kecil di Indiana. Ia tinggal bersama keluarganya yang merupakan penganut Katolik yang taat. Dan Lafalo pun tumbuh dewasa sebagai Katolik. And we would go to church almost every Sunday. Like, I took it pretty seriously. I would read the catechism and read the Bible. Ia kemudian melanjutkan pendidikan tingkat menengahnya di sekolah internasional. Untuk itu, Lafalo muda mesti tinggal di asrama. Di sanalah ia mulai menemukan dunia baru yang berbeda daripada sebelumnya. Dia bertemu dengan berbagai macam orang yang berasal lebih dari 90 negara. Tak sedikit dari mereka yang memeluk agama berbeda dari dirinya. Alhasil, Lafalo untuk pertama kalinya menyaksikan cara beribadah umat agama lain. Ketika masuk universitas, berbagai pertanyaan mulai bermunculan dalam benaknya. Sebab ia semakin banyak membaca dan mempelajari tentang agama Katolik. Waktu itu, ia mulai mempertanyakan peran sosok yang dianggap sebagai manusia dan Tuhan sekaligus. Ia pun mulai tertarik dengan cara beragama yang semata-mata yang mengandalkan spiritualitas. Untuk memperdalam spiritualitasnya, Lafalo mengambil banyak kursus yang berhubungan dengan kerohanian. Ia pun belajar lebih banyak tentang agama-agama lain. Sepanjang tahun perkuliahannya, ia memilih untuk berdoa dengan caranya sendiri. Sebelum lulus, Lafalo memulai petualangannya keliling dunia seorang diri. Selama 18 bulan, ia mulai berkeliling ke Afrika Timur, selanjutnya singgah di Israel, Tel Aviv, lalu ke Abu Dhabi. Setelah itu dia pergi ke India, lalu terbang ke Venezuela dan kembali ke Asia untuk melakukan perjalanannya ke Yordania, Sri Lanka, dan Thailand. Lafalo pertama kali mengalami suasana di komunitas Muslim di Afrika saat ia berada di Tanzania. Di sebuah desa kecil dengan penduduknya yang majemuk, ia melihat tiap Jumat orang-orang berbondong-bondong ke masjid. Kemudian setiap Ahad, sebagian orang pergi ke gereja. Ia merasa masyarakat setempat sangat harmonis. I was in my village where I have a farm in Tanzania, and I was speaking with a village elder, and he asked me, "What do you believe?" And when I told him what I believed, he said, "That's Islam." And I asked him to tell me more. And for the first time, it sounded like the truth, not just a version. Kakek itu menjelaskan sesuatu yang saat itu terasa tak asing, tetapi sekaligus baru bagi Lafalo. Ia memaparkan tentang adanya Tuhan yang Maha Esa dan bahwa kehidupan ini dijalani dengan melakukan 5 tahapan. Belakangan, Lafalo mengetahui yang dibicarakan sang kakek ialah rukun Islam. Setelah mendalami Islam, ia merasa justru sedang memahami dirinya sendiri, dan itu menjadi pengalaman yang luar biasa dan indah baginya. Dalam usia 22 tahun, ia pun memutuskan untuk menjadi seorang Muslim. And on my journey to every country in the world, I reverted to Islam. Sebagai seorang Muslim, ia merasa amat bersyukur. Pengalamannya melanglang buana akhirnya mempertemukannya dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjumpaannya dengan seorang kakek tua di Tanzania hingga pekerjaannya kini di Abu Dhabi membuatnya semakin merasa sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar, yaitu umat Islam.
One of my favorite things about traveling to every country was seeing all the different forms of Islam and praying in mosques in all different Muslim majority countries, and also in mosques in countries where the Muslim population is a huge minority. I think it showed me how diverse the religion is. Really, Islam is the most flexible religion. It's incredibly dynamic. It's practiced in so many different ways. Islam merupakan hasil dari perjalanan spiritual yang panjang untuk menemukan kebenaran ilahi bagi Lavallo dan praktek yang mendekatkan hubungannya dengan Tuhan. To better understand humanity is to more clearly see God. Ada banyak orang dari berbagai macam agama yang membantu Lavallo untuk berpikir, merefleksikan diri, dan berdoa. Dan dia bersyukur telah bertemu dengan setiap orang ini. Subhanallah. Just like everybody should travel in the way that is personal for them, everybody's journey to the divine will be unique and should be for only themselves.